seni kesalahan sedikit pun pasti kemudian akan ditegur oleh Allah dan kemudian tidak terjadi. Nah, saksipun Rasulullah diparing pemut dhateng kula panjenengan bilih gesang panggesangan wonten alam dunya menika dinamis terus akan berkembang. Namun mengatakan Rasulullah paring pangertosan taraktu fikum amroin. Beliau meninggalkan dua perkara yang itu bisa dan pasti bisa, sehingga umat Islam harus menggunakannya. Kalau siapapun yang ingin selamat harus menggunakan. Ma inta masakum bihima, sebuah pernyataan Rasulullah. Barang siapa yang mau berpegang teguh pada keduanya, ada jaminan la tadhillu, tidak akan tersesat, tidak akan rugi selamanya. Dengan para mufasir hadis, selamanya di sini abadian di sini adalah dunia dan akhirat. Itu sebetulnya mengakan keselamatan akhirat, tapi sejak di dunia pun dijamin selamat. Saukir kula panjenengan kegundelan kang kenceng teman-teman kekali yunika kitab Allahi was sunnatir rasul. Kados kawontenan ingkang samangki kula menyang rumapak lumebet wonten warsa enggal Masehi 2021 dipun awali kanthi monggo apakah itu bencana atau musibah ataukah itu ujian. Yang jelas mengawali 2021 ini di negeri kita, di negara kula panjenengan, kata kesusahan-kesusahan. Nah, sekali lagi nanti bisa kita telaah apakah itu musibah dalam arti balasan Allah ataukah itu ujian. Nah, ini penting kula panjenengan memasyarakatkan. Bagi kenyataan masyarakat kula panjenengan menika masih butuh, banyak yang masih butuh pencerahan. Walaupun Islam menika tasih dipun sikapi namun sami kalian yang khusus tidak bisa hanya dianggap sama dengan yang lain. Kenapa tidak bisa dianggap sama dengan yang lain? Amat jelas Allah sampun memahamkan dari kula panjenengan sebagai penutup dari turunnya ayat-ayat Quran itu ditutup bahwa Islam ini sudah diridhoi oleh Allah dan menjadi penyempurna. Artinya bahwa penyempurna itu ada yang sama dengan yang disempurnakan, tetapi tidak mungkin ada pada yang disempurnakan itu pada yang menyempurnakan. Semua perkara-perkara yang dulunya ada kemudian tetap ada di dalam Islam itu, tetapi tidak ada yang ada di dalam Islam ini pada yang sebelumnya, karena memang menyempurna. Nah, maka harus tidak bisa kalau disamakan standing intoleran, karena tidak sama, ya tidak sama memang. Karena penyempurna. Nah, sebenarnya contoh pilih mulai di kesupen tahun itu, tapi saat itu Majelis Ulama Indonesia masih dipimpin Kiai Haji Hasan Basri yang dimana ketika konferensi kependudukan internasional, agamawan tidak ada yang bisa menjawab tanpa itu. Ternyata beliau kemudian bisa
sekarang kemudian belumnya sudah membangun. Yang bisa dibenarkan itu adalah yang tidak menyimpang dari pun ikatan pernikahannya. Selain dari itu tidak boleh. Nah ini kan contoh bahwa agama yang lain tidak bisa memecahkan masalah, tetapi termasuk kesusahan di awal 2021 ini. Sesungguhnya Allah sudah peringatkan, emanipun kula panjenengan kirang menapa menika berislam, menghafal, alhamdulillah banyak sekali kemajuan para penghafal Al-Quran. Saya sering menyampaikan para penghafal Al-Quran itu harus didampingi terus, karena juga sangat banyak para penghafal Al-Quran, bisa kemudian disinergikan adik-adik dan anak-anak kita yang sudah menghafal Al-Quran itu kemudian dituntun oleh para penghafal Al-Quran, panjenengan dan kita yang lebih tua. Karena Islam itu agama amaliyah, tidak cukup Quran itu hanya dihafalkan, tidak cukup, harus dihafal. Nanti realita benar-benar membutuhkan sinergisitas di dalam manfaat tersebut sebagai contoh. Beberapa hari yang lalu saya mendapat kajian, mendapat tambahan pengetahuan dari seorang ulama kita. Ini yang akhirnya musyarah penyadar Ustaz kita. Mungkin akan lebih jelas tentang makhluk, bukan makhluk. Kata beliau, ini menunjukkan betapa hebatnya tata bahasa Quran. Sama. Karena kalau man, kata beliau, itu hanya makhluk Allah yang berupa manusia. Tapi kalau makhluk, dari makhluk Allah yang bukan manusia. Ternyata kita pun harus berlindung kepada Allah dari, ya kalau dalam terjemahan di beberapa mushaf itu kejahatan, tapi sebenarnya lebih diterjemahkan pada kerugian dari makhluk Allah yang bukan manusia. Sehingga kalau kemudian kita mau jujur di dalam peristiwa yang terjadi di awal 2021, ini bisa menjadi acuan. Apakah ini memberikan musibah atau balasan karena kita mayoritas melakukan perbuatan buruk? Karena laha maktasabat, swalaiha maktasabat. Ada apa? Hukum sebab akibat itu diakomodir dalam Quran itu, dalam Islam itu. Tetapi ini bukan satu-satunya. Nah, ini yang saya katakan Islam itu penyempurna. Betul namun sebab akibat. Karena nanti faktanya, realitanya pun, kasunyatanya pun di dalam hidup dan kehidupan ini ada anuan, ada hal yang tidak lurus kok. Pun kalau sebab akibat perbuatan baik itu mesti dibalas dengan kebaikan, dan kemudian yang buruk pasti dibalas dengan keburukan. Dalam artian musibah itu, maka ada musibah, ada ujian, ada bencana, macam-macam itu. Kita harus kembali bahwa ternyata ada ayat lain yang Allah peringatkan pada kita, wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, anomalinya bisa dari sini.
Sebab menawi menika boten dipun kaji secara utuh, maka kita akan terkena dampak. Menawi mustami kita itu berani bertanya, maka mungkin akan kita ingat, oh ini ada ujian, ada cobaan. Tapi kalau kemudian tidak berani bertanya, hanya di batin mau kemudian gemeremung setelah ustadznya atau kiainya tidak ada, maka menjadi masalah. Sebagai contoh, jika perbuatan baik maka itu berkendara, sudah memenuhi aturan-aturan berkendara, bepergian, dipun awiti pamit kalian keluarga, ndonga saderengipun nitih kendaraan, lajeng sampun dipun kontrol kendaraanipun, saya sedoyo siap untuk dipakai, lajeng berjalan juga pada jalur yang benar di sisi kiri kalau kita, kecepatan itu juga tidak melebihi. Tapi apakah yang sudah dilakukan oleh pengendara motor seperti kalau jaminan tidak akan dia mendapat kecelakaan? Tidak ada jaminan. Dia bisa saja mendapatkan kecelakaan sehingga kemudian pun patah kaki. Ini kalau kemudian tidak didampingi dengan ayat yang lain, maka kita akan menjadi salah dalam bersikap. Masyarakat, umat juga bisa jadi. Maka yang nyatanya, kami pun dengan hati-hati, mas yang numpak kendaraan. Dia karena sudah pernah mendapat pengalaman ini, makanya hati-hati itu ceklek sekali kecelakaan. Artinya kemudian tidak ada manfaatnya memenuhi aturan-aturan itu. Tetapi kalau kemudian kita mengertikan bahwa selain balasan itu ada ujian, maka orang jadi aturan-aturan saya nitih kendaraan kalau baru merupakan ikhtiar kaki selamat, ikhtiar untuk tidak mendapatkan kecelakaan di jalan. Tetapi di sisi lain nanti ada ujian. Nah, ujian itu kemudian bisa berupa ujiannya wis ikhtiar, tetapi kenyataan lagi diuji sampai kok ternyata dia sendiri benar, ngakunya wis benar, tapi ternyata pengendara lain saya ugal-ugalan kemudian nabrak yang sudah benar tadi, ya jatuh kemudian patah kaki. Nah, ini adalah ujian kesabaran bagi orang yang sudah berkendara dengan aturan-aturan yang sudah benar. Tapi tetap bisa terjadi bahwa dia celaka. Tapi celakanya pun ini ujian, bukan balasan. Dia sudah berbuat baik, sudah memenuhi aturan. Nah, inilah saya katakan, nun sewu, monggo kita dalam kaji Quran juga yang komplit. Jangan kemudian terdorong situasi menghadapi musibah, lalu kemudian kita rame-rame menjustis, menghakimi, menghukum bahwa ini karena kita kepengen dosa. Nah, nanti kalau di depan orang yang sedang kena musibah, misalnya di Mamuju sekarang atau di Kalimantan Selatan, ya kita bisa dikutuki. Terus nganggep wong Kalimantan Selatan yang mau kepengen dosa, atau nganggep wong Mamuju kepengen dosa, nanti kan jadi masalah. Nah, bahwa itu kemudian bisa dikembalikan untuk mawas diri, ya harus mawas diri sampai pada tadi min syarri ma khalaq. Jadi ada makhluk-makhluk Allah, wonten titah-titah Allah yang selain manusia, ini kita harus juga berlindung pada Allah. Kami pun toyo, air itu kan makhluk Allah. Ketika kita mensikapi dengan benar, insya Allah akan menjadi sahabat kita, menjadi nikmat bagi kita. Jadi sekali lagi, ini secara hitung-hitungan yang sebab akibat saja, bukan yang ujian. Kita dididik untuk memperlakukan air itu dengan benar. Nah, bagaimana memperlakukan air dengan benar? Nah,
Makanya dipun pirsani, dipun tingali tuntunan apakah itu ada di Quran, apakah di Sunnah Rasulullah, di hadis itu. Akan kita lihat. Oh, ternyata air ini erat kaitannya dengan tumbuhan. Maka kemudian ada aturan. Ternyata ada etika di dalam tuntunan Rasulullah itu. Ketika kita menebang pohon, maka hendaknya sudah meremajakan, sudah menyusuli gantinya. Artinya bahwa tidak boleh terjadi pembalaan liar. Tidak boleh kemudian menebang hutan sekemauannya sendiri. Demikian juga kemudian Allah berikan nalar, berikan akal, diberikan ilmu pada kita, sehingga ada ilmu tentang lingkungan, bagaimana memperlakukan lingkungan itu, ada analisa mengenai dampak lingkungan. Kalau itu kemudian dilanggar, sehingga kemudian penambangannya juga liar, nah maka apa yang terjadi? Bisa jadi kemudian makhluk Allah yang berupa air ini kemudian mendatangkan musibah, mendatangkan bencana akibat dari dia tidak diperlakukan sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah. Jemaah rahimakumullah, maka situasi mengawali 2021 ini mari benar-benar menjadi peringatan bagi kita untuk selain ada pribadi piyambak, juga kita adanya semangat untuk mencerahkan umat. Termasuk kemudian kalau itu berupa makhluk Allah yang berupa virus namanya corona, ini kan kemudian menyadarkan bahwa kita itu tidak bisa sombong. Kalau banjir atau tsunami atau gempa bumi mungkin masih menjadikan orang-orang yang merasa tidak terjangkau oleh sumber bencana itu, dia bisa mati. Jika ada sumber saat bencana banjir, kita mungkin yang gunakan mungkin banjir, menggunakan atau kali kok, begitu. Sehingga bencana itu menjadikan dia kurang sadar tentang kuasa Allah. Juga dengan adanya tsunami, dia juga masih bisa sombong. Aku tenang gue, tsunami mengatur laut. Demikian juga gempa. Kalau gempa vulkanik misalnya, itu tenang, aku atur ke gunung. Sehingga Sukoharjo ini sebagai satu contoh daerah yang banyak diminati untuk pemukiman. Kenapa Sukoharjo ini banyak diminati untuk pemukiman oleh para pemilik uang? Karena tadi hitung-hitungannya secara logika memang aman Sukoharjo ini. Nah, tetapi kemudian tidak bisa orang kemudian menafikan begitu saja dan ternyata Allah kirim yang namanya corona. Ayo, makhluk yang amat sangat kecil, tapi membuat seantero dunia khawatir, sehingga sampai kemudian menimbulkan perubahan perilaku, sehingga ada yang normal. Perubahan perilaku kan sudah mulai banyak terjadi. Sering pun contoh akan naik zaman rumiyin kancane wahid melu bersyukur, alhamdulillah ya kita ya alhamdulillah. Saat ini kancane wahid deg-degan nular ora iki dan yang lain. Tapi kalau kita yang perlu dengan menjadikan pandemi COVID-19 sebagai sebuah ayat Allah, ayat kauniyah Allah, insya Allah akan banyak barokahnya kita. Kalau seperti ini akan membenarkan tadi wala nabluwanakum bisyai'in minal khawfi. Ini sumpah Allah. Dan sungguh aku Allah akan menguji kalian dengan beberapa hal min al-khawf,
pertama dari rasa khawatir. Nah, terbukti semua terlandai, semua terlandai. Dan akhir dari ayat ini wabasyiris sabirin ternyata menjadi solusi, salah satu solusi dari wabah atau penyakit yang namanya corona. Jadi COVID ini ternyata lawannya adalah dari diawali dengan ujian yang berupa kekhawatiran, ternyata lawannya juga ada di dalam ayat ini. Asyur, sabar. Alhamdulillah saya menjadi salah seorang yang mendapat nikmat pernah terpapar COVID-19. Setelah pilkada itu, Kamis saya panas tinggi, lalu juga diambil sampel darah, dibawa ke lab, dan hasilnya pertama reaktif, rapid saya, kemudian yang kedua tipes tinggi. Lalu saya berobat sambil juga di swab. Tipes itu pun kali dinten rampung, dan sekecok, pun sekecok. Kalau kita pun waras, pun sehat. Ternyata Senin saya ditelepon oleh bagian laboratorium BKU. Kenapa Pak Bade mantul di hasil swab pun positif. Oh gini, nah ternyata ketika kemudian saya bertemu dengan beberapa dokter spesialis dan profesor, ternyata saya mendapatkan ilmu yang sebenarnya sudah saya amalkan tadi, bahwa saya punya kawan yang profesor itu masih SD, masih ketemu sakit UNS. Kasabel 705 Pak Yoho gini, Pak Yoho punya yang dulu pernah di Sangkra ya? Iya. Dan biasa. Berapa harus orang itu? Masya Allah. Dan akhir pun saya di sini Mas Prof jujur-jujuran sakit pulau ini berikut kondisi pulau. Oh saya, ini Mas pulau menyali data-datanya. Terus Mas, apa yang harus saya lakukan sebagai penderita COVID? Nanti Mas, COVID itu kata kunci untuk cepat sembuh itu adalah jangan stres. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah jangan stres. Dan yang kedua harus bersaudara. Untuk bersaudara, soalnya dirasakan mau pahit, mau legi, mau rasanya kurang, semuanya jejak. Dan yang ketiga, ya banyak-banyak berdoa. Oke, Mas Prof, Mas Prof. Nah, berarti tidak boleh stres itu kan sabar. Sehingga kan di sini sudah jelas. Jadi kejahatan makhluk Allah, dampak buruk dari makhluk Allah yang bukan manusia, kalau dinamanya virus corona, kemudian ternyata persikapannya adalah jangan stres dalam bahasa pengetahuan, bahasa kesehatan. Nah, maka di sini kan al-basyir diberikan kepada orang-orang yang sabar, berita gembira. Dan ternyata memang benar. Alhamdulillah tidak. Ini Mas Bos stres orang. Ya, alhamdulillah orang Mas Bos. Aku sekulino urip tak pasrah itu sejarah. Nek bosone mundur saja pasrah ngalah. Karena kan jaminan itu Allah kan begitu. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah 112. Sing sapa wong uripe pasrah pokokan mung marang Gusti Allah, mula dhewe bakal pinaringan ganjaran saka ngasokan Allah, pinaringan adoh saka rasa kuwatir, jadi tidak berlebihan khawatirnya. Sehingga yang ketiga
dia terbebas atau terjauh dari sedih. Masya Allah. Nah, saya ingin menikah dengan simbol matur perlu sinergisitas antara menghafal dan mengamalkan ini. Menghafal insya Allah anak-anak muda kita akan lebih kuat hafalannya. Nah, sekarang berbimbing dengan metode yang baik. Tetapi sepuh-sepuh ini juga punya kelebihan dalam hal mengamalkan. Nah ini akan kalau sudah mengamalkan itu memang sulit untuk diukur karena belum tentu yang ketika itu biasa-biasa ternyata dia ini mengamalkan sesuatu yang sangat dicintai Allah sehingga diberikan keberkahan di dalam segala. Betul namun saya panggil akhirnya punya gemeni nau hadis pada pinanggi tentang kalau dalam beberapa kitab itu tentang iri hati. Rasulullah meskipun hadis yang terjemah bebas Quran, Rasulullah nanti ngendikon alikanipun badhe miwiti majlis pun Rasulullah akan datang di tengah kita calon penghuni surga. Lajeng rawuh yai. Hari berikutnya ketika akan memulai taklif pada para sahabat kembali Rasul akan datang di tengah-tengah kita calon penghuni surga. Nah, kiai ini kok bisa 3 kali berturut sehingga menjadikan penasaran seorang anak. Insya Allah hadis itu sudah sangat familiar berada. Ini akan menunjukkan bila Nabi pun mengamalkan itu memang sulit ditebak. Artinya sulit ditebak itu kalau ini dijamin oleh Rasulullah ini calon penghuni surga. Ternyata si anak muda yang penasaran tidak mendapatkan keistimewaan saking amalan harian dalam ibadah mahdohipun biaya Allah. Baru kemudian setelah mengikuti ke pasar karena bapak ini adalah pedagang, baru mendapatkan jika dijejelin pun laris, bapak ini betul laris, ditanya, Pak, barang dagangannya sama, harganya sama, di situ laris, bapak kok tidak? Gimana? Iri tidak? Ternyata si bapak ini menunjukkan pengamalan dari ilmu, dari agama, dari ajaran Rasul yang dia lakukan. Gitu tenang. Wong rezeki no sambut diputoto dening Gusti Allah. Ini kan mengamalkan. Lalu si anak muda ini matur Rasulullah. Tidak ada istimewanya itu Rasul. Ingat yang ditigakan calon penghuni surga 3 hari berturut-turut. Apa kamu tahu? Nah, saya mengikuti. Selain ibadahnya, apa yang kamu ikuti? Ketika dia mencari maisha, mencari rezeki, terus di situ memang saya melihat di sebelahnya itu sangat laris, si bapak ini tidak laris. Saya tanya iri apa tidak, terus jawabnya tidak, karena rezeki itu sudah kita tahu. Maka harus mengatakan boten meri pun menikah ingkang dadosaken beliau sebagai calon itu. Nah, dalam Allah monggo katakan kita muhasabah, kita mawas diri memasuki tahun baru masa ini. Kita tidak perlu kemudian nanti menyebut tahun baru wah kita punya tahun iya. Kita juga menggunakan sebagai bahan, sebagai media, sebagai sarana untuk muhasabah sudah tidak salah. Mari kita cermati. Bagaimanakah kemudian yang susah-susah ini, apakah ini musibah, apakah ini ujian? Satu contoh yang kemarin saya dapatkan di beberapa artikel itu tentang jatuhnya Sriwijaya Air itu, konon katanya lembaga selamatan penerbangan Amerika itu sudah warning sejak bulan Juli atau Juni
kondisi pandemi yang kemudian sering parkir, ini membutuhkan perawatan khusus, karena kalau lebih dari seminggu maka ada sebagian dari peralatan itu yang sangat berbahaya kalau untuk terbang. Nah, kita nggak ngerti apakah yang kemudian kemarin celaka itu tidak sesuai dengan ini atau tidak. Kalau kemudian sudah sesuai, kok terjadi seperti itu, ya ujian bagi semuanya, bagi keluarganya, bagi maskapainya. Tapi kalau kemudian didapat bahwa tidak dilakukan sebagaimana aturan-aturan di penerbangan itu, ya berarti itu balasan karena melanggar. Nah, bagaimana nanti? Siapa yang bertanggung jawab di hadapan Allah? Nah, inilah cara-cara kita meneliti apakah kesusahan-kesusahan itu berupa balasan ataukah ujian. Kita kembalikan kepada kejujuran kita masing-masing. Jemaah iman sedang paling diuji peristiwa di awal 2021 bisa mendapat hasanah keimanan kita, menambah semangat dengan untuk kemudian mengembangkan diri dengan memperbanyak belajar. Mugi Allah tansah tarik hidayah dan penjenengan selalu dicerahkan